Episode 22. Azil, apa yang terjadi? Ucap Luna datang dan mendorong Diva. Luna, ucap Azil. Lebih Diva saat Luna mendorongnya. Dorongan itu tidak terlalu keras. Hanya saja di samping sofa itu adalah tembok, otomatis kepala Diva terbentur ke tembok. Luna, apa yang kau lakukan? Ucap Azil. Memang kepala Diva yang terlihat memerah. Maafkan aku tidak sengaja. Aku hanya panik, ucap Luna berpura-pura. Aku baik-baik saja. Diva berdiri dan berjalan ke arah pintu keluar. Kebetulan sekali Stella, Marissa, dan Dimas baru saja ingin masuk ke ruang rawat Tuan Beller. Otomatis mereka berpapasan. Bibi, ucap Diva sambil memegang kepalanya. Diva, ada apa dengan kepalamu? Tanya Marissa memegang kepala Diva. Tidak apa-apa, Bibi. Tadi Luna panik dan mendorongku, ucap Diva. Sebenarnya kepala Diva tidaklah sangat sakit. Hanya saja Diva ingin memberi pelajaran kepada Luna. Beraninya kau melakukan itu kepada kakak ipar, ucap Stella menghampiri Luna. Dengan cepat Stella menjambak rambut Luna dan mendorong Luna ke tembok, sehingga kepala Luna terbentur 2 kali lipat, lebih kuat dari Diva. Rasakan itu, ucap Stella kembali menghampiri mamanya. Diva, kepalamu terlihat memar. Ayo ikut aku akan mengobatimu, ucap Dimas menarik tangan Diva. Diva, ucap Azil ingin mengejar Diva. Azil, kepalaku sakit, ucap Luna memegang kepalanya yang berdarah. Astaga Luna, kepalamu berdarah. Stella, apa yang kau lakukan? Ucap Azil membentak Stella. Apa yang aku lakukan, ucap Stella melawan. Sudah cukup. Azil, bawa wanita itu keluar dari sini. Aku sudah muak melihatnya, ucap Marissa. Karena malas berdebat dengan sang bibi, Azil pun memutuskan untuk membawa Luna keluar dan mengobatinya. Di sisi lain, kenapa perasaanku tidak enak? Ucap Maya duduk di sofa. Maya, ada apa denganmu? Tanya Adnan bingung. Entahlah, aku hanya kepikiran Tara, ucap Maya menyalakan TV-nya. Berita hari ini, seorang pencari kayu bakar menemukan wanita tergeletak di pinggir hutan dengan badan yang penuh luka memar. Diduga wanita tersebut adalah korban dari pemerkosaan. Beruntungnya wanita itu masih hidup dan segera dilarikan ke rumah sakit. Astaga, bukankah itu koper milik Tara? Ucap Maya kaget melihat berita yang ada di TV. Apa yang kau katakan, Maya? Koper bisa saja sama, bukan? Ucap Adnan. Beberapa menit kemudian, suara ketukan di luar pintu kontrakan Adnan. Siapa itu? Tanya Maya. Buka saja jika kau ingin tahu, jawab Adnan menggeleng kepalanya. Maya pun berjalan ke arah pintu dan membukanya. Alangkah kagetnya Maya, karena yang ada di depan pintunya adalah seorang polisi. Permisi, Bu. Apakah ini rumah Ibu Maya? Benar, ucap Maya ketakutan. Kami datang ke sini untuk menyampaikan bahwa anak Anda yang bernama Tara menjadi korban pemerkosaan. Sekarang ada di rumah sakit. Apa? Anak saya masuk rumah sakit? Awalnya Maya menduga jika polisi itu datang dengan maksud lain, tetapi ternyata itu tentang Tara. Mendengar Maya yang menangis histeris, Adnan pun menghampirinya. Ada apa ini? Tanya Adin memegang pundak Maya. Maaf Pak, saya dari pihak kepolisian menyampaikan bahwa anak Bapak yang bernama Tara menjadi korban pemerkosaan dan sekarang dirawat di rumah sakit. Polisi itu kembali menjelaskan. Mas, Tara mas, ayo kita ke rumah sakit, jerit Maya sambil menangis. Terima kasih atas informasinya Pak, kami akan segera ke rumah sakit, jawab Adnan. Baik, kalau begitu saya permisi dulu, ucap polisi tersebut meninggalkan kontrakan Maya. Ayo kita ke rumah sakit, ucap Adnan menarik tangan Maya. Mereka pun pergi ke rumah sakit menggunakan taksi, karena mereka sudah tidak mempunyai kendaraan atau apapun. Sementara itu di sisi lain, apakah masih sakit? Ucap Dimas mengobati kepala Diva. Itu sangat perih,
ucap Diva memegang tangan Dimas. Kebetulan sekali saat itu Azil lewat di depan ruangan Dimas, karena dia juga baru saja mengobati kepala Luna di ruangan dokter di sebelah Dimas. Azil memberhentikan langkahnya, melihat dari pintu kaca ruangan Dimas. Hati Azil memanas melihat Diva memegang tangan Dimas dengan wajah mereka yang berdekatan, lebih tepatnya seperti orang yang sedang berciuman. "Azil, kenapa kau berhenti?" tanya Luna. Tetapi Azil tidak menjawab apapun. Ia kini seperti dibuat tersiksa oleh perasaannya sendiri. Entah kenapa Azil merasa tidak rela saat Diva dan Dimas berdekatan seperti itu. "Zil, kau kenapa?" tanya Luna mengibaskan tangannya ke wajah Azil. Luna, kau pergilah ke ruang rawat papa. Aku masih ada urusan." "Tapi kenapa?" tanya Luna sok manja. "Pergilah," ucap Azil menatap tajam Luna. Baiklah," ucap Luna pergi meninggalkan Azil. Sementara itu Dimas baru saja selesai mengoleskan salep di kepala Diva. Bisakah ini dibersihkan saja? Aku merasa perih," ucap Diva menatap lekat Dimas. "Tidak, Diva. Jika aku membersihkannya, lukamu tidak akan sembuh. Begini saja, biarkan aku meniupnya. Jika perih, pejamkan matamu. Aku akan menempelkan kapas ini," ucap Dimas. Baiklah," ucap Diva memeramkan matanya. "Nah, begitu," ucap Dimas tersenyum sambil meniup kepala Diva. Azil menendang pintu ruangan Dimas. "Apa yang kalian lakukan?" ucap Azil menarik Diva dari hadapan Dimas. Bisakah kau pelan-pelan?" ucap Diva. "Azil, bisakah kau mengetuk pintu terlebih dahulu?" ucap Dimas menatap Azil. Dimas menatap Azil dengan tatapan bingung. "Apa? Kau ingin aku mengetuk pintu terlebih dahulu, supaya kau bisa berbuat mesum kepada temanku?" ucap Azil marah. "Apa yang terjadi padamu? Kau bertingkah seolah dia istrimu," ucap Dimas curiga. "Lepaskan aku, Azil," ucap Diva merasa risih karena Azil memegang erat tangannya. "Melepaskanmu? Tidak, kecuali kau ikut aku," ucap Azil menarik Diva keluar dari ruangan Dimas. "Apa aku menariknya seperti ini?" tanya Dimas menahan tangan Diva. "Apa ini? Mereka merebutkan Diva dengan menarik tangannya." "Hentikan! Kalian pikir aku ini orang-orang sawah?" ucap Diva melepaskan tangan Azil dan tangan Dimas yang memegangnya. Karena kesal, Diva pun keluar dari ruangan Dimas, meninggalkan Dimas dan Azil yang masih berdiri mematung karena bentakan Diva. "Dasar laki-laki, bisanya bikin pusing saja," ucap Diva pelan, tetapi masih bisa didengar oleh Dimas dan Azil. "Ini semua gara-gara kau," ucap Azil menunjuk Dimas. "Gara-gara aku? Enak aja, ini gara-gara kau," balas Dimas tak ingin kalah. Begitulah mereka terus berdebat, seperti anjing dan kucing. Di sisi lain, Adnan dan Maya tiba di rumah sakit. Tentunya rumah sakit yang sama dengan Tuan Beler. "Suster, di mana pasien atas nama Tara Afkar?" tanya Maya sambil berlinang air mata. "Sebentar, Bu, saya cek dulu," ucap suster itu. "Cepat, suster," ucap Maya. "Maya, tenanglah. Kalau kau begini, aku jadi pusing," ucap Adnan mengusap kasar wajahnya. Kebetulan saat itu Diva sedang lewat, karena ingin menuju kamar rawat Tuan Beler. "Ibu, ayah, mengapa mereka di sini?" batin Diva melirik dari jauh. "Lebih baik aku diam dan mengikuti mereka," gumam Diva. "Pasien yang bernama Tara berada di kamar nomor 8, ucap suster itu. "Baiklah, terima kasih suster," ucap Adnan menyusul Maya yang telah berjalan duluan. Sementara itu Diva menghampiri suster tersebut. "Sus, dua orang barusan ngomong apa?" tanya Diva. "Mereka mencari kamar pasien yang bernama Tara Afkar, Nona," ucap suster itu ramah. "Kalau boleh tahu apa yang terjadi dengan pasien atas nama Tara Afkar?" "Maaf, Nona, kami tidak bisa memberitahu hal ini dengan orang asing kecuali keluarganya. Saya Diva Afkar, kakak tirinya Tara." Maafkan saya, Nona. Saya tidak tahu.
Begini Nona, pasien yang bernama Tara itu korban dari pemerkosaan yang ditemukan tadi pagi, ucap suster itu. Benarkah? Ucap Diva menutup mulutnya kaget. Benar Nona, ucap suster itu singkat. Terima kasih banyak, aku permisi dulu, ucap Diva berjalan menyusul Maya dan Adnan. Sementara itu di ruangan Tara. Aku di mana? Aku di mana? Apakah ini rumah Brian? Wah, di mana dia? Kenapa dia tidak ada di sini? Ucap Tara tertawa dan menggaruk-garuk kepalanya. Karena kejadian itu, Tara menjadi stres. Dia terus menyebut nama Brian. Tara, apa yang terjadi padamu? Ucap Maya masuk ke dalam ruangan Tara sambil memeluk Tara. Ibu, harap tenang. Dengan berat saya mengatakan bahwa anak ibu mengalami gangguan jiwa, ucap dokter yang menangani Tara. Apa? Anak saya mengalami gangguan jiwa? Ucap Adnan kaget. Tidak, ini tidak mungkin. Dokter pasti salah, ucap Maya. Sementara itu Diva hanya melihat dari kaca dengan depan pintu ruang rawat Tara. Bukannya sedih, Diva malah tersenyum-senyum melihat apa yang terjadi dengan Tara. Lebih baik aku masuk, batin Diva. Diva pun masuk ke dalam ruang rawat Tara. Diva, kenapa kau ada di sini? Tanya Adnan heran. Maaf ayah, ini tempat umum, jadi kau tidak bisa melarangku untuk dimanapun aku berada, ucap Diva tersenyum miring. Kaulah yang membuat anakku jadi seperti ini, ucap Maya mendekati Diva. Oh ya? Terserah apapun yang ingin kau katakan. Aku tidak peduli. Aku kesini hanya atas dasar belas kasihan kepada adikku ini, ucap Diva berjalan ke arah Tara. Sementara itu, Tara sama sekali tidak mengenal Diva. Ia hanya tertawa dan tertawa sambil memanggil nama Brian dan penceraian. Bagaimana? Apa sekarang kau bahagia di saat kau sudah merebut semua kebahagiaanku? Ucap Diva mencengkram kuat pipi Tara. Diva, hentikan, ucap Maya. Apa? Kau ingin memukulku lagi? Ingatlah wanita tua, aku bukan Divamu yang dulu, ucap Diva melepas tangannya dari pipi Tara. Diva, sudahlah. Aku rasa dendammu sudah terbalas. Tolong jangan seperti ini, ucap Adnan takut. Oh ya? Sudah terbalas? Bagaimana jika aku mengatakan belum? Ucap Diva mendekati Adnan. Ayah, semuanya belum berakhir. Ayah, ucap Diva berlalu pergi dari ruang rawat Tara. Di sisi lain, Bibi, di mana Diva? Tanya Azil yang baru saja tiba di ruang rawat Tuan Beller. Zil, mengapa kau mencari Diva? Ucap Luna mendekati Azil. Tidak ada, jawab Azil singkat. Sepertinya ada yang disembunyikan oleh Azil. Aku rasa wanita itu bukan hanya sekedar sepupunya, batin Luna. Luna, mengapa kau diam? Tanya Azil menatap Luna aneh. Tidak, aku keluar sebentar, ucap Luna berjalan keluar dari ruang rawat Tuan Beller. Bibi, bagaimana keadaan Papa? Kau bisa lihat sendiri, tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan sadar, ucap Marisa menyeka air matanya. Mama, bersabarlah, ini semua gara-gara wanita jalang itu. Jika dia tidak kembali, Om Beller tidak akan menjadi seperti ini, ucap Stella menatap tajam Azil. Berhentilah menuduh Luna atas semua kejadian ini, bentak Azil. Sudah cukup, jangan memulai keributan lagi, ucap Marisa memegang kepalanya yang terasa pusing. Sementara itu Luna terlihat seperti maling memasuki toilet rumah sakit. Bukankah itu Luna? Apa yang dia lakukan? Ucap Diva curiga. Diva pun berjalan mengikuti Luna masuk ke dalam toilet. Sedangkan Luna sama sekali tidak menyadari jika Diva mengikutinya. Luna mengeluarkan ponsel dari sakunya dan mulai menelpon seseorang. Karena toilet itu ada batasannya, otomatis Luna tidak bisa melihat Diva yang berada tidak jauh dari sebelahnya. Halo, ucap orang di seberang telepon. Iya, halo. Aku ingin bertanya, kenapa kau bisa gagal membunuh tua bangka Beller itu? Ucap Luna. Tua bangka Beller? Apa maksud Luna? Batin Diva menguping. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.